Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kabupaten Lamongan adalah kabupaten yang berada di pantai utara Jawa Timur dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa. Memiliki potensi dari berbagai sektor, tidak hanya soal kuliner soto Lamongan, tapi juga ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemirsa, saya sudah berada di gedung DPRD Kabupaten Lamongan dan dalam episode kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Bagaimana peran DPRD Kabupaten Lamongan berkaitan dengan kemandirian desa, penurunan stunting, dan penanganan banjir. Bersama saya Farah Manhila, inilah Inspirasi Pagi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ekonomi berbasis rakyat. Ratusan ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di 27 kecamatan berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui dukungan regulasi dan kemitraan, DPRD Lamongan bersama pemerintah daerah berupaya memperluas akses permodalan, memperkuat pelatihan kewirausahaan, hingga pengawasan perkembangan UMKM. Di bidang kesehatan, langkah serius juga terus dilakukan. Angka stunting di Lamongan kini menurun signifikan berkat perubahan pola asuh dan pemberian makan bergizi hasil kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, tantangan penanganan banjir tahunan juga menjadi perhatian utama. Wilayah Lamongan bagian tengah yang berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo yang kerap terdampak kini ditangani melalui berbagai program. Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, mewujudkan Lamongan dengan ekonomi yang tumbuh, pembangunan merata, dan masyarakat harmonis. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mbak Farah. Sehat Pak Freddy? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kali ini adalah pertemuan ketiga kita ya Pak ya. Iya. Kita akan membahas isu lain lagi Pak. Siap. Ini karena isu-isu yang dibahas di DPRD ini tidak pernah habis rasanya ya Pak ya. Banyak sekali. Termasuk kali ini kita fokus terhadap ekonomi kerakyatan dan juga kemandirian desa Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini kan di Kabupaten Lamongan ada 474 koperasi merah putih ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian peran DPRD untuk menangani dan menjalani 474 koperasi ini Pak? Jadi perlu saya sampaikan, Lamongan mempunyai 474 desa. Artinya koperasinya sebanyak itu. Tentang persiapan kita masih pada tahap koordinasi. Belum sampai pada tahap bagaimana kita melaksanakan program Koperasi Merah Putih ini masih belum dalam tahap pendalaman lah. Kan itu nanti kita bagi wilayah, wilayah selatan, tengah, dan pantura. Cuma kita pinginnya kan gini Mbak, jadi pemerintahan kabupaten bahwa kita nanti akan membuat koperasi itu sesuai dengan potensi dan pengembangan UMKM di wilayah desa tersebut. Jadi koperasi berbasis kemampuan wilayah itu di apa gitu. Koperasi sudah mulai dijalankan di masing-masing desa kelurahan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah ya Pak ya. Selanjutnya adalah BUMDes ini Pak. Nah, bagaimana kemudian peran DPRD dalam membantu pengelolaan BUMDes sendiri? Pengelolaan BUMDes saya kira semuanya jalan ya. Jadi berbasis potensi di wilayahnya juga masing-masing. Lalu kemudian aset-aset yang punyanya desa seperti bekas ganjaran. Itu tahu ganjaran? Apa itu Pak? Ganjaran itu ya tanah pertanian yang diberikan oleh daerah kepada kepala desa. Sekarang kepala desa kan sudah digaji, jadi beberapa perangkat yang sudah tidak aktif itu tanahnya dimanfaatkan untuk menambah perputaran uang di BUMDes itu. Sejauh ini mayoritas apa Pak pemanfaatan dari pengelolaan tanah di masing-masing desa ini Pak? Pertanian. Di pertanian Pak. Karena BUMDes ini kan
didirikan untuk bagaimana perekonomian masyarakat sekitar itu bisa tumbuh gitu. Dengan melalui BUMDes itu, sehingga kita selalu memantau kalau memang dirasa ada satu BUMDes yang memang ini perlu diberi suntikan anggaran karena memang perputarannya agak tinggi ya, kita support melalui APBD gitu. Baik, selain koperasi dan juga BUMDes Pak, ini salah satu hal juga yang terus digencangkan oleh pemerintah setempat maupun dari DPRD Lamongan adalah soal UMKM naik kelas Pak. Banyak program UMKM naik kelas yang dilakukan begitu ya Pak ya. Ini sudah sejauh mana program-program UMKM naik kelas ini dilakukan dan bagaimana kemudian perkembangannya serta apakah sudah ada UMKM-UMKM di Kabupaten Lamongan yang sudah go internasional ini Pak? Kalau dibilang go internasional dan sejauh mana manfaat UMKM UMKM tadi naik kelas sudah ada beberapa desa termasuk yang kemarin dengan saya wawancara di desa saya itu sampai luar negeri, sampai Brunei, sampai Malaysia, Singapura juga. Peran DPRD dalam hal untuk membantu atau mensupport UMKM ini seperti apa Pak? Kita lebih kepada kepaguyuban. Jadi kan setiap kegiatan masyarakat yang berbasis potensi desa itu masing-masing ada paguyubannya. Kita lebih kepada sana. Kalau yang di wilayah yang kemarin itu lebih pada paguyuban, kita support anggaran, terus kemudian mereka melakukan pengembangan sehingga disebut sekitar wilayah itu sudah tidak, bahan bakunya sudah tidak ada yang kurang. Tidak hanya memberikan bentuk bantuan modal, tapi juga bantuan pelatihan, pengembangan UMKM. Iya, bener, ya. Kebetulan kita sudah berada di salah satu wilayah. Kita juga punya Mbak. Apa itu Pak? Punya tempat pelatihan kerja loh. Kita ada berapa itu? Ada 24 kamar kalau nggak salah. Untuk bagaimana kita mengembangkan perekonomian berbasis kemampuan desa. Nah, kita latih di sana, terus kemudian setelah lulus ya mereka membuat kegiatan yang sesuai potensi wilayah mereka sendiri-sendiri. Gitu. UMKM naik kelas. Nah, di belakang ini juga produk-produk UMKM dari Lamongan, Pak. Boleh di-spill sedikit nih, Pak? Ini batik dari, ada yang Parengan, ada Sendang Duwur, macam-macam. Ini dari daerah yang berbeda semua ini Pak di Lamongan Pak? Ya. Ada Parengan, Sendang Duwur, terus kemudian batik yang apa ya? Ya ini UMKM semua. Yang khas dari Lamongan ini berarti motif-motif ini ya Pak ya? Kemudian ini Pak, berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, selain UMKM, koperasi, BUMDes, apa saja program-program yang sudah atau sedang dirancang dan sedang dilaksanakan? Kita mempunyai beberapa program yang kita sharingkan dengan bank kita ya. Kita kan mempunyai BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Itu dengan bunga yang sangat murah, terus kemudian memberikan modal pada pengusaha-pengusaha UMKM, bahkan sampai pada di sekolah-sekolah itu kalau nabung dari ada uang receh-receh itu ada yang namanya BPR keliling sekolah gitu. Ditanamkan di sana. Terus kemudian dari pengelolaan perusahaan daerah perbankan itu kita kembangkan untuk memodali UMKM yang ada di wilayah kita. Apakah sudah cukup efektif Pak dengan kerjasama dengan BPR ini? Efektif sekali, efektif sekali. Jadi seperti petani tebu, petani padi, petani tembakau dan lain sebagainya, petambak, terus nelayan. Ini semuanya kita siapkan gitu, untuk terkait dengan program kita yang ada di Bank Daerah Lamongan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, e-commerce ini kan juga sudah mulai melimpah begitu ya Pak. Apa kemudian peran dari DPRD sendiri dalam konteks digitalisasi ekonomi Pak? Giatnya memang
luar biasa ya kalau kita melihat. Contoh saja di pasar-pasar itu sudah agak sepi, apalagi di mall juga agak sepi karena ya itu tadi kan ada online itu kan ya, memang apa ya, digitalisme di era sekarang ini memang susah untuk dicerna dan susah untuk dipelajari bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita komitmen kuatnya itu di bagaimana mereka di masing-masing desa itu menunjukkan potensi wilayahnya itu apa. Nah, itu yang menjadi kuat itu di situ. Artinya poin utama yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD Lamongan ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi dan membuat masyarakat Lamongan ini memahami potensi yang dimiliki. Betul, begitu ya Pak ya, sehingga bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Pak, setelah ini kita masih akan ada pembahasan berkaitan dengan isu-isu lainnya yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk soal stunting atau isu kesehatan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa, masih di Inspirasi Pagi Jawa Timur dan saya juga masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pak, segmen kedua ini kita akan membahas soal stunting, Pak. Isu kesehatan yang ada di Lamongan. Kalau yang saya baca datanya Pak, ini penurunan angka stunting di Kabupaten Lamongan terus ya Pak ya, mengalami penurunan yang signifikan. Dari awalnya 20, sekian persen, kemudian 9%, dan sekarang menjadi 6% sekian begitu ya Pak ya di Kabupaten Lamongan. Ini artinya, dan ini di bawah target nasional Pak, 14%. Artinya Kabupaten Lamongan ini juga telah berhasil melampaui angka stunting. Ini bagaimana kemudian peran DPRD Lamongan Pak dalam hal penurunan angka stunting? Yang lebih menonjol kita terkait lebih pada regulasi Mbak ya, terkait dengan stunting ini. Kita di Kabupaten Lamongan punya banyak program kesehatan, ada yang bisa disebut pasien kelas 3, kelas 3 gratis. Jadi kalau dia mau dirawat di rumah sakit Sugiri dengan kelasnya itu di kelas 3, otomatis meskipun dia tidak punya kartu, tidak punya apa, yang penting KTP Lamongan, dia sudah bisa berobat gratis di rumah sakit kita. Kalau untuk puskesmas ya juga seperti itu. Di puskesmas kita juga menggratiskan untuk yang rawat inap itu. Oke, artinya hanya dengan menggunakan KTP ya Pak ya, meski KTP belum memiliki BPJS. Iya. Oke, ini jadi salah satu upaya. Dan surat keterangan tidak mampu, itu aja. Ada surat keterangan tidak mampu dan juga KTP untuk masyarakat yang ingin berobat di Kabupaten Lamongan. Ini khusus untuk masyarakat Lamongan saja ya Pak? Khusus untuk masyarakat Lamongan. Oke, baik. Kemudian Pak, untuk sinergi sendiri dari peran DPRD Kabupaten Lamongan dengan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal menurunkan angka stunting sendiri seperti apa Pak? Kita selalu berkoordinasi ya, karena memang Dinas Kesehatan sendiri kan juga anggarannya agak besar itu. Jadi kita juga dinamikanya di dalam pembahasan dan lain sebagainya ya terkadang memang ya perlu diingatkan, terkadang memang perlu diapresiasi. Yang penting komunikasi dan koordinasinya itu yang sangat perlu, sehingga persoalan stunting yang ada di Kabupaten Lamongan ini bisa terus menurun. Artinya sama-sama berupaya ya Pak ya untuk menuju 0%. Tapi kemudian apa Pak program-program yang dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan baik dari DPRD maupun pemerintah setempat? Tadi salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait kesehatan yang tidak mampu, kita angkat melalui program yang saya sampaikan tadi. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita selalu berkoordinasi dengan Komisi D itu, dengan Dinkes, Puskesmas, di mana kita selalu mendengar keluhan apa yang ada. Sehingga dalam pembahasan anggaran kita bisa mengkalkulasi, oh ini butuh sekian seperti itu. Dan untuk mengatasi stunting kiranya kesimpulannya butuh sekian. Oke, artinya regulasi pelayanan kesehatan dilakukan, kemudian anggaran juga disiapkan, kemudian bagaimana pengawasan dari DPRD Lamongan sendiri terkait penurunan atau upaya penurunan angka stunting. Tadi saya sudah sampaikan tadi,
dalam pengawasannya kita kan punya komisi D itu bagian sosial kemasyarakatan. Jadi mereka selalu keliling sidak ke puskesmas, ke rumah sakit yang kita punya gitu. Dengan harapan mendapatkan prospek apa sebenarnya yang menjadi persoalan mendasar dari baik itu rumah sakit maupun puskesmas itu. Kalau dari kondisi anak-anak di Kabupaten Lamongan sendiri sejauh ini bagaimana kondisi mereka Pak secara kesehatan? Saya kira baik ya, baik. Dan anak-anak Lamongan cerdas-cerdas loh, Dek. Beberapa bulan yang lalu ada yang mendapatkan piala apa gitu loh, nomor 1. Saya juga lupa. Kemarin yang menyerahkan Pak Bupati dan saya juga ikut waktu itu. Ya ini karena memang dengan turunnya angka stunting ini juga sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap kecerdasan anak-anak yang ada di wilayah Lamongan. Selain dari sisi kesehatan Pak, kemudian bagaimana DPRD ini juga terus melakukan mendorong kualitas gizi anak ya Pak ya, karena stunting juga berkaitan dengan gizi anak Pak. Ya, program MBG ini sangat membantu kita Mbak. Sangat membantu kita untuk bagaimana kita mengatasi stunting gitu. Karena beberapa periode yang sebelum saya itu ya memang kendalanya di anggaran gitu loh, tapi kita selalu memanage itu dan memang agak berat, tapi berat pun itu harus kita sanggah karena memang itu adalah kewajiban kita. Nah, adanya MBG ini ya lebih meringankan lah, meskipun ya daerah sendiri sekarang ada pemangkasan anggaran gitu seperti itu, sehingga ini menjadi salah satu jalan keluar untuk bagaimana kita bisa mengatasi stunting gitu. Selain tadi karena program MBG ini sekarang kan tidak hanya untuk anak sekolah, ada sekarang mulai ada ibu menyusui, ibu hamil, seperti itu. Oke, artinya upaya penurunan angka stunting ini juga sangat terbantu ya Pak ya dari program MBG dari pemerintah sendiri. Kemudian apakah ada kerjasama atau kolaborasi dari DPRD Lamongan selain dengan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk penurunan angka stunting, misalnya dengan akademisi, tokoh masyarakat, atau mungkin tokoh-tokoh perempuan Pak? Iya banyak Mbak, program-program seperti itu banyak. Kita merencanakan juga ada beberapa universitas yang sudah bekerjasama dengan pemerintah kita untuk kegiatan studinya mereka. Lamongan ini kan banyak pondok pesantren Mbak, jadi ketika mereka kita bawa ke sana itu dia pasti akan senangnya itu dia akan masih menghasilkan beberapa banyak sekali ilmu yang bisa dipelajari oleh mereka di dalam penelitian mereka di pondok pesantren. Kalau untuk langsung bertemu dengan masyarakat atau ibu dan anak itu apa kira-kira Pak upaya atau sosok atau tokoh yang paling bisa membantu gitu Pak? Kita sekarang juga sedang menggalakkan ini Mbak, perbaikan pustu-pustu yang ada di desa maupun dusun. Sehingga tenaga keperawatan juga kita kemarin sudah banyak mengangkat P3K di bidang kesehatan. Oke. Artinya memaksimalkan tenaga kesehatan juga begitu ya Pak ya. Pak, selain itu untuk memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat berkaitan dengan stunting sendiri Pak, sudah sejauh mana yang dilakukan oleh DPRD Lamongan? Kita melaksanakan sosialisasi sampai bawah, sampai pada tingkat RT bahkan gitu. Karena ya memang gini loh Pak, DPRD ini kan adanya di wilayahnya masing-masing kan gitu. Sehingga langsung berhadapan dengan masyarakat gitu. Makanya pelayanan harus juga kita maksimalkan. Kalau tidak seperti itu ya kita akan dicemooh oleh masyarakat gitu. Karena kita tidak ada jarak lah gitu. Antara DPR dan masyarakat kan selalu berinteraksi, nggak ada jarak. Jadi setiap persoalan ya kita tahu, terus kemudian kita masukkan di ranah kewenangan kita gitu. Baik itu di regulasi maupun di penganggaran. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Freddy. Artinya upaya maksimal telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting hingga ke angka 0% begitu ya Pak ya. Tidak hanya melibatkan pemerintah setempat tapi juga langsung terjun ke masyarakat. Pak, kita akan berbincang lagi satu segmen terakhir, tapi boleh nggak Pak kita ngobrolnya di ruang sidang? Monggo. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi Jawa Timur, kita akan lanjutkan perbincangan ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi Jawa Timur dan di samping saya masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Pak Freddy, masih semangat Pak ini melanjutkan perbincangan kita? Oh, semangat. Di tengah padatnya jadwal tadi Pak Freddy juga rapat berjam-jam sejak pagi sampai sekarang dan masih mau menerima kami teman-teman, dan saat ini Pak Freddy kita akan membahas soal banjir. Siap. Karena Lamongan ini kan jalur Pantura. Iya, banjirnya ini juga kiriman. Lamongan ini terkenal dengan banjirnya. Terkenal dengan banjirnya karena luapan sungai begitu ya Pak ya. Ini bagaimana Pak kemudian mengantisipasi banjir tahunan yang dilakukan DPRD seperti apa saat ini? Iya, kita mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang kita lakukan ya Mbak ya. Jadi setiap tahun anggaran pasti kita akan menyisihkan anggaran kita untuk penanganan banjir. Cuma saya tak cerita sedikit terkait dengan kondisi geografis Lamongan. Lamongan ini kan kalau di sebelah selatan itu kan daerah perbukitan dan pegunungan. Kalau tengah ini daerah dataran dan rawa. Sana Pantura laut. Nah, di dataran dan rawa inilah yang rawan kena banjir. Ini karena ada Bengawan Solo, terus ditambah lagi ada Bengawan Jero. Nah, kalau kedua bengawan ini ketemu, maka banjir tidak bisa dihindari, Pak. Gitu. Pasti banjir. Solusi kita adalah pompanisasi sekarang. Jadi kita mengestafet mulai dari dekat sampai dengan daerah perbatasan Gresik itu estafet pompanisasinya gitu. Karena kalau kita tidak menggunakan estafet akan semakin lama banjirnya gitu. Tapi alhamdulillah kita juga ada sharing dengan pemerintah provinsi terkait dengan penanganan masalah banjir terkait dengan program pompanisasi itu. Oke, artinya pompanisasi adalah salah satu solusi terbaik begitu ya Pak ya, yang dilakukan oleh pihak karena kalau ini dibiarkan alami tidak ketemu Mbak. Kalau di Waduk Puro itu kalau waktunya banjir itu air laut juga naik. Nah, kalau ini dibuka kan tabrakan. Tapi kalau kita pompa, kita buang keluar gitu kan lebih aman dan lebih mengurangi banjir. Kalau daerah-daerah terdampak banjir, apakah hanya di wilayah situ saja ataukah ada pemetaan yang dilakukan, Pak? Ya, setiap tahun ya itu. Setiap tahun di wilayah situ. Jadi Babat, terus kemudian daerah Laren, ya Laren sebagian, terus kemudian Bengawan Jero sini. Adakah program-program yang dirumuskan Pak untuk menangani banjir, entah itu antisipasi ataupun penanganannya Pak? Banyak sekali. Kita sampai kapan hari itu membeli yang namanya itu pengeruk tanah yang diberi nama amfibi, jadi dia bisa mengambang di perairan. Sampai pada itu karena masalah banjir ini di samping juga banjirnya itu sendiri, sungai-sungai kita itu kan dipenuhi yang gondok itu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi adanya banjir itu gitu, memperlama. Ya memang secara keseluruhan keterbatasan anggaran kita tidak bisa menangani semua, tapi beberapa sudah kita lakukan eksperimen. Ini yang gondok ini enaknya dibuat apa, pupuk atau apa dan lain sebagainya biar manfaat, biar juga ada yang peduli terhadap loh iki lho ono kene iki ono bahan kanggo apa lah yang namanya encen gondok itu loh. Tapi sampai sekarang belum, sehingga kita juga untuk merapikan encen gondok itu ya biasanya ada relawan dari wilayah setempat. Artinya tetap ada upaya pembersihan eceng gondok ya Pak ya, yang ada di wilayah perairan di wilayah Lamongan. Selain itu Pak, adakah regulasi khusus nih Pak yang dibuat untuk mengantisipasi ataupun menangani permasalahan banjir? Secara spesifik tidak ada, tapi
karena ini keadaan darurat sehingga kita juga mencantolkan anggaran di kondisi darurat itu ya juga lebih dari kabupaten lain mungkin gitu. Karena kita tahu setiap tahun kita pasti akan ada banjir dan pasti perlu penanganan. Ada nggak Pak cara khusus yang dilakukan untuk wah ini tidak mungkin terulang lagi begitu Pak? Kayaknya kalau itu harus eksodus, harus pindah ke Kalimantan, nggak bisa karena ini kan tadi saya sampaikan ini cerukan, jadi tengah kayak mangkok gini loh. Dia di tengah, tengah itu rawa. Mulai dari Babat sampai ke Bengawan Jero itu rawa semua. Pak, selain itu, selain fokus pada penanganan banjir begitu ya Pak ya, apakah DPRD ini juga mendorong program-program lain seperti normalisasi sungai ataupun pembangunan tanggul permanen Pak? Iya. Normalisasi sungai kita maksimalkan. Terus kemudian penahan tanah untuk tanggul-tanggul itu kita juga optimalkan itu semua. Oke, ada berapa tanggul yang rencananya akan dibangun Pak? Banyak sekali, banyak sekali. Kawasan-kawasan sekitar. Intinya begini, Lamongan anggarannya itu tersedotnya itu maksimal di 2 program itu, Pak. Jalan dan tanggul banjir itu. Bencana ya Pak ya, infrastruktur dan juga penanganan bencana begitu ya Pak. Pak, adakah kolaborasi yang dilakukan dari DPRD Lamongan dengan wilayah lain atau kabupaten lain? Mengingat ini kan banjirnya juga dari sungai-sungai yang berada di wilayah lain begitu ya Pak? Iya, beberapa sih masih kita ajak kerjasama ya dengan Bojonegoro misalnya. Itu kan juga terkena dampak. Tapi ya memang gimana, beda wilayah kan beda perlakuan gitu loh. Kita ini kan sebenarnya muaranya gitu. Habisnya kan di sana itu di mana Ujung Pangkah itu. Kita muaranya. Dan mereka melalui wilayah-wilayah itu. Bentuk kerjasamanya ya mereka berupaya sedini mungkin untuk antisipasi banjir, kita juga begitu. Sebenarnya solusinya kemarin yang sudah kita lakukan yaitu membuat sudetan ke arah Brondong itu sudah sangat mengurangi banjir di daerah Lamongan di sebelah barat. Tapi yang di sini kan ada yang namanya Bengawan Jero itu. Nah, itu yang ya bagaimana lagi, memang kondisi alamnya begitu gitu. Baik, kita doakan semoga banjir yang bisa dibilang tak terhindarkan ini ya Pak ya bisa ditangani dengan cepat, tanggap dan serius tentu saja ya oleh pemerintah dan juga DPRD Kabupaten Lamongan. Cuma di beberapa titik memang terkadang kita bisa sebenarnya kalau kita mau menggali potensi Mbak, kita bisa memanfaatkan rawa itu menjadi wisata air lah gitu. Cuma belum memang sudah terpikir karena belum sampai pada tingkat itu karena kita selalu disibukkan dengan banjir itu gitu loh, penanganannya banjir itu. Seperti itu. Biasa. Usahanya maksimal sekali ini sepertinya Lamongan nih, PR-nya harus dilakukan banyak nih. Terima kasih banyak Pak Freddy, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Terima kasih telah berbincang bersama kami di Inspirasi Pagi Jawa Timur. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Bapak Muhammad Freddy Wahyudi. Kita telah membahas banyak persoalan, mulai dari penanganan stunting, bagaimana upaya maksimal dari DPRD Kabupaten Lamongan untuk mengantisipasi dan juga menangani banjir, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian rakyat Lamongan. Pemirsa, demikian Inspirasi Pagi Jawa Timur. Saya Farah Manila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.